Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Apakah panjenengan lahir pada hari Kliwon? Berhentilah sejenak, tenangkan napasmu, dan dengarkan baik-baik, karena apa yang akan panjenengan dengar bukan sekadar ramalan, bukan pula kisah mistik murahan yang lahir dari khayalan manusia. Ini adalah rahasia suci yang diwariskan dari leluhur Jawa kuno, rahasia tentang satu weton yang dianggap sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dalam kitab primbon tertua yang ditulis dengan aksara Hanacaraka di atas daun lontar, disebutkan bahwa hari Kliwon adalah titik keseimbangan, tempat energi gaib, karma, dan takdir manusia bertemu dalam satu garis nasib. Mereka yang lahir pada hari ini tidaklah kebetulan. Jiwanya disiapkan untuk menjadi penjaga hukum alam, menyerap kekuatan dari leluhur, dan menuntun kehidupan menuju arah yang lebih dalam dari sekadar harta atau nama. Malam ini, mari kita telusuri bersama rahasia besar dari weton Kliwon, energi tersembunyi yang membuat seseorang berbeda dari manusia biasa. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas pesan suci dari kitab primbon untuk weton Kliwon. Siap, mari lanjut. Dalam jagat perhitungan weton Jawa, Kliwon menempati posisi yang tak biasa. Ia bukan sekadar hari, melainkan puncak dari pertemuan dua dunia, dunia kasat mata dan dunia roh. Sejak dulu para empu dan pujangga Jawa menyebut Kliwon sebagai pancering jagad, poros dari segala arah, pusat pusaran energi yang menjaga keseimbangan semesta. Maka tidak heran mereka yang lahir di hari Kliwon dianggap memiliki garis nasib yang bersentuhan langsung dengan kekuatan leluhur. Energi yang mengalir dalam diri seorang Kliwon bukan energi biasa. Ia seperti aliran air bening yang mengandung cahaya halus, datang dari para leluhur yang sudah lama bersemayam di alam sunya. Orang-orang tua di desa percaya bahwa bayi yang lahir di hari Kliwon selalu membawa tanda, entah berupa kilatan cahaya di langit, angin yang tiba-tiba berubah arah, atau tangisan yang menggema lebih lama dari bayi lainnya. Semua itu diyakini sebagai pertanda bahwa roh penjaga alam tengah menyambut kelahiran sang penerus. Namun kekuatan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang berat. Orang Kliwon hidup di antara dua arus, antara kebaikan yang menguatkan dan godaan energi gelap yang ingin menyesatkan. Karena mereka menjadi jembatan antara dua alam, jiwa mereka seringkali gelisah. Ada saat di mana batin mereka terasa berat tanpa sebab. Ada malam-malam ketika mereka sulit tidur, bukan karena takut, melainkan karena ada getaran halus yang memanggil dari tempat jauh. Seolah ada suara yang berkata, "Ingatlah tugasmu." Para tetua mengatakan, orang Kliwon membawa getih pancer, darah penjaga keseimbangan. Darah ini membuat mereka mudah tersentuh oleh hal-hal gaib. Ada yang mampu merasakan perubahan energi tempat, ada pula yang bermimpi melihat leluhur atau peristiwa sebelum itu terjadi di dunia nyata. Tapi semua itu bukan kesaktian untuk dibanggakan. Ia adalah alat, sebuah sarana agar sang pemilik Kliwon tahu kapan ia harus bertindak, kapan ia harus diam, dan kapan ia harus berdoa. Dalam kehidupan sehari-hari, pemilik weton Kliwon cenderung menarik pengalaman aneh. Mereka bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang salah, atau sebaliknya, seolah semesta sedang mengatur langkah mereka dengan pola rahasia. Banyak yang mengatakan hidup orang Kliwon penuh keajaiban, namun tidak sedikit pula yang merasakan beratnya beban hidup sejak muda. Semua itu bagian dari perjalanan spiritual mereka. Semesta tidak sedang menghukum, tetapi sedang membentuk. Dan saat seseorang Kliwon mulai memahami arti dari semua peristiwa itu, ia akan menemukan bahwa seluruh rasa sakit, kehilangan, dan kesunyian yang ia alami hanyalah cara alam menuntunnya untuk kembali kepada asalnya. Ketika ia berhenti melawan arus dan mulai menyatu dengan kehendak semesta, energi Kliwon dalam dirinya akan bangkit.
Ia akan menjadi seperti pohon tua di tengah badai. Kuat, meneduhkan, dan tak tergoyahkan oleh waktu. Sebab sesungguhnya jiwa Kliwon adalah warisan dari para leluhur penjaga alam. Dan setiap napasnya menyimpan kekuatan untuk menghubungkan langit dengan bumi. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa pada diri orang yang lahir di hari Kliwon. Tatapan matanya dalam, seolah menyimpan rahasia yang tak terucap. Wibawanya tak dibuat-buat, tapi terasa menekan sekaligus menenangkan dalam waktu yang bersamaan. Orang-orang di sekitarnya seringkali tidak tahu kenapa bisa merasa segan, bahkan tanpa alasan yang jelas. Padahal itu hanyalah pantulan dari energi batin, Kliwon yang sangat kuat dan halus, energi yang lahir dari dunia antara. Dalam kitab kuno Jawa, jiwa orang Kliwon disebut memiliki getaran rasa yang manunggal karo alam. Artinya batin mereka menyatu dengan alam semesta. Mereka bisa merasakan perubahan kecil di sekelilingnya. Entah itu angin yang tiba-tiba berhenti, hewan yang gelisah, atau suasana hati seseorang yang berubah tanpa bicara. Jiwa mereka seperti cermin yang menangkap setiap riak dari dunia tak kasat mata. Sejak kecil, banyak anak kelahiran Kliwon yang menunjukkan kepekaan luar biasa. Mereka mudah terdiam, menatap sesuatu jauh tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka lihat. Ada kalanya mereka berbicara sendiri, atau bermimpi bertemu orang tua yang sudah lama meninggal. Orang tua yang bijak tidak menegur mereka, sebab itu adalah tanda bahwa batin mereka terbuka lebih awal. Jiwa Kliwon memang memiliki pintu spiritual yang tipis antara tidur dan terjaga, antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun kepekaan itu bukan tanpa ujian. Orang Kliwon seringkali merasa lelah tanpa sebab, karena tubuh mereka bekerja ganda, di dunia fisik dan di dunia energi. Saat orang lain tidur nyenyak, roh mereka kadang berkelana, mengunjungi tempat atau sosok yang membutuhkan cahaya mereka. Ada kalanya mereka terbangun di malam hari dengan rasa berat di dada, atau mendengar bisikan halus yang datang dan pergi seperti angin. Itu bukan gangguan, melainkan panggilan batin dari leluhur yang menjaga mereka. Tanda lain dari pemilik weton ini adalah perasaan yang tajam terhadap kejujuran. Mereka bisa mengenali kebohongan tanpa harus mencari bukti. Hatinya menolak kemunafikan, bahkan bila datang dari orang yang dicintai. Sebab bagi Kliwon, hidup bukan hanya soal benar atau salah, tapi tentang keseimbangan antara hati dan perbuatan. Ketika sesuatu terasa janggal, jiwanya langsung bereaksi. Kadang dengan diam yang menakutkan, kadang dengan tatapan yang mampu menundukkan niat jahat orang lain. Namun sayangnya, tidak semua Kliwon memahami dirinya. Ada yang merasa berbeda, dan justru menolak sisi spiritualnya. Akibatnya batinnya menjadi kacau. Mereka mudah marah, mudah tersinggung, dan sering merasa tidak bahagia tanpa sebab. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah jiwa mereka sedang memberontak karena tidak diakui. Jiwa yang seharusnya menjadi penjaga, malah dikurung oleh ketidaktahuan. Leluhur berpesan orang Kliwon harus sering menyepi. Hening adalah makanan jiwanya. Di dalam diam, mereka bisa mendengar suara leluhur, menerima petunjuk, dan menyelaraskan diri dengan energi bumi. Itulah sebabnya banyak spiritualis, dukun sepuh atau orang-orang bijak yang lahir di hari Kliwon selalu memiliki kebiasaan duduk di tempat sunyi, menatap langit malam, atau membasuh tangan di aliran air sebelum berdoa. Itu bukan ritual kosong, melainkan cara mereka menenangkan getaran batin agar seimbang antara dunia dalam dan luar. Dan bila orang Kliwon berhasil menyatu dengan kekuatan batinnya sendiri, ia akan menjadi sosok yang langka. Tenang tapi kuat, lembut tapi tegas, misterius tapi meneduhkan. Kehadirannya mampu meredam amarah, menenangkan orang yang gelisah, dan membuka hati mereka yang tersesat. Karena sejatinya di dalam diri setiap Kliwon bersemayam cahaya suci, cahaya yang diturunkan dari leluhur untuk menjaga dunia tetap damai. Bagi orang yang lahir di hari Kliwon, perjalanan rezeki bukan sekadar tentang uang dan harta. Rezeki mereka berjalan mengikuti getaran karma dan kebersihan hati. Semesta memperlakukan mereka dengan cara yang halus. Kadang tampak lambat, tapi sesungguhnya penuh keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Banyak Kliwon yang sejak muda harus berjuang keras. Rezekinya seolah datang dan pergi tanpa bisa ditahan. Hari ini melimpah, besok hilang entah kemana. Tapi di balik fluktuasi itu tersembunyi pelajaran suci, bahwa rezeki bagi Kliwon bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dibagikan. Semakin mereka ikhlas memberi, semakin besar pula energi yang kembali padanya dalam bentuk tak terduga. Para leluhur percaya, rezeki orang Kliwon diatur oleh karma leluhur. Jika ia menjaga amal, berbagi dengan tulus, dan tidak berbuat aniaya, maka pintu-pintu rezeki akan terbuka bahkan tanpa diminta.
Namun jika ia menjadi sombong, pelit atau lupa bersyukur, maka semesta akan menutup jalan itu secara halus. Rezekinya tetap datang tapi selalu cepat hilang. Seakan diuapkan oleh angin, sifat rezeki Kliwon ini unik. Mereka tidak bisa menipu hati sendiri. Bila bekerja tanpa niat tulus, hasilnya tidak akan bertahan lama. Tapi bila melangkah dengan niat membantu, bahkan usaha kecil pun bisa berkembang tak disangka. Seolah alam bersekutu dengan mereka yang hatinya bersih. Kebersihan hati adalah kunci harta sejati bagi Kliwon. Namun ujian terberat mereka justru bukan kemiskinan, melainkan kehilangan mendadak. Kadang orang Kliwon diberi kekayaan besar, hanya untuk melihatnya lenyap dalam sekejap. Tapi dari situlah mereka belajar arti pasrah sejati. Setelah kehilangan, mereka biasanya justru menemukan makna yang lebih tinggi. Jiwa mereka tumbuh dan rezeki spiritual pun terbuka. Ketenangan, kejernihan dan kekuatan doa yang mustajab. Dalam primbon kuno disebutkan, Kliwon ora bakal luput rezeki, nanging kudu liwat suci niat. Artinya, orang Kliwon tak akan kekurangan, asalkan ia menjalani hidup dengan niat yang bersih. Banyak yang mengira rezeki hanyalah angka di tangan. Padahal bagi Kliwon, rezeki sejati adalah ketenangan batin yang memancarkan keberkahan untuk banyak orang. Cobalah perhatikan kehidupan mereka. Orang Kliwon yang sederhana, tapi dermawan, jarang benar-benar kekurangan. Selalu ada jalan, selalu ada pertolongan. Kadang lewat orang asing, kadang lewat peristiwa yang tak bisa dijelaskan. Semua karena hukum karma yang bekerja sangat halus. Kebaikan yang mereka tanam menjadi pelindung yang tak terlihat. Namun bila mereka menolak kodratnya sebagai penjaga keseimbangan, hidup bisa terasa berat. Setiap langkah seakan berlawanan arus. Apapun yang digenggam mudah hilang. Apapun yang dikejar terasa menjauh. Itulah pertanda semesta sedang menegur, agar mereka kembali pada jalur cahaya. Sebab orang Kliwon memang tidak ditakdirkan untuk hidup hanya demi harta. Mereka diciptakan untuk membagikan energi keberkahan lewat tindakan, ucapan dan doa. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, rezeki mereka akan mengalir tanpa batas. Tak lagi berbentuk uang semata, tapi juga ketenangan yang menular, wajah yang meneduhkan serta hidup yang penuh makna. Itulah anugerah tertinggi bagi pemilik weton. Kliwon rezeki spiritual yang tak bisa diukur, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang berada di dekatnya. Tidak semua manusia lahir dengan tugas spiritual. Namun mereka yang datang ke dunia di hari, Kliwon membawa peran yang berbeda. Peran yang berat tapi juga suci. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai panyimpen pancer jagat, penjaga keseimbangan semesta. Mereka bukan sekadar manusia biasa yang berjalan mengikuti arus dunia, tetapi roh pilihan yang diberi kemampuan untuk merasakan ketika alam terganggu dan menuntun agar harmoni tetap terjaga. Jiwa orang Kliwon ibarat cermin dari hukum alam. Apa yang mereka rasakan seringkali mencerminkan apa yang sedang terjadi di dunia sekitarnya. Bila banyak orang sedang gelisah, mereka pun ikut gelisah tanpa tahu sebab. Bila ada ketidakadilan, hatinya bergetar seolah ada bara yang menyala di dalam dada. Karena itu, banyak Kliwon yang tidak tahan melihat keburukan. Mereka bisa tampak keras, tapi sesungguhnya itulah bentuk kasih sayang mereka terhadap keseimbangan. Energi dalam diri Kliwon adalah perpaduan unsur api dan angin. Api memberi semangat, kekuatan, dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. Sedangkan angin membawa kelembutan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk meredam amarah. Jika kedua unsur ini seimbang, maka Kliwon menjadi manusia luar biasa. Tegas tapi menenangkan, kuat tapi tidak sombong. Namun bila salah satunya dominan, hidup mereka mudah berguncang. Api yang tak terkendali menjadikan mereka pemarah. Sedangkan angin yang berlebihan membuat mereka terlalu mudah menyerah. Karena itu orang Kliwon harus belajar menjaga hatinya. Setiap emosi mereka bisa menggetarkan energi sekitar. Ketika marah, tanaman bisa layu. Ketika sedih, hewan peliharaan menjadi murung. Tapi ketika mereka berdoa dengan tulus, alam sekitar ikut menjadi tenang. Itulah sebabnya leluhur dulu selalu meminta petuah pada orang-orang kelahiran Kliwon, karena ucapan mereka diyakini membawa getaran kebenaran. Tugas mereka bukanlah mengubah dunia, melainkan menjaga agar dunia tidak kehilangan arah. Dalam keluarga mereka sering menjadi penengah. Dalam pekerjaan mereka menjadi suara hati nurani. Dan dalam masyarakat, mereka menjadi benteng dari energi jahat yang ingin mengacaukan tatanan. Kadang mereka tidak menyadari perannya, tapi semesta tahu siapa yang ia percayakan untuk menegakkan keseimbangan. Namun menjadi penjaga hukum alam bukanlah jalan mudah. Orang Kliwon sering diuji dengan kesepian, karena jiwa mereka terlalu dalam untuk dipahami banyak orang. Mereka memikul beban batin yang tidak terlihat menyerap energi negatif dari sekitar agar orang lain terbebas darinya.
Itulah sebabnya banyak Kliwon yang sering merasa lelah tanpa sebab atau tiba-tiba ingin menyendiri di tempat sunyi. Dan sebenarnya, mereka sedang menunaikan tugas gaib, menyerap dan menetralkan energi dunia. Bila mereka tidak mengerti hal ini, beban itu bisa membuat hidup terasa berat. Tapi bila disadari dengan keikhlasan, maka kekuatan batin mereka justru semakin besar. Mereka akan memahami bahwa setiap rasa sakit, setiap kegelisahan, dan setiap perasaan aneh yang mereka alami adalah bagian dari laku spiritual untuk menjaga keseimbangan semesta. Dan ketika jiwa Kliwon telah mencapai titik paham, ketika mereka berhenti bertanya, "Mengapa aku berbeda?" maka alam akan menunjukkan bentuk hormatnya. Angin menjadi lembut di sekeliling mereka. Burung datang mendekat tanpa takut, dan mimpi mereka mulai menjadi petunjuk. Pada saat itu, orang Kliwon benar-benar telah menjadi penjaga hukum alam. Bukan karena kekuatan lahirnya, tapi karena jiwanya sudah selaras dengan getaran bumi dan langit. Dalam lembaran tua Primbon Jawa, terdapat sebuah bab yang jarang dibaca sembarangan orang. Leluhur menuliskan pesan-pesan suci dengan aksara halus, disertai tanda-tanda langit yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang hatinya tenang. Di sanalah tertulis rahasia tentang Weton Kliwon, hari yang dianggap sebagai gerbang antara manusia dan para penjaga gaib. Pesan itu dimulai dengan kalimat, "Wong Kliwon iku pinasti dari wadahing pepadhang lan pepeteng." Orang Kliwon ditakdirkan menjadi wadah bagi cahaya sekaligus kegelapan. Artinya di dalam diri setiap anak, Kliwon bersemayam dua kekuatan besar. Kekuatan terang yang berasal dari niat suci, dan kekuatan gelap yang muncul dari ujian hidup. Leluhur menulis, barang siapa mampu menyeimbangkan keduanya, maka akan mencapai derajat manunggaling kawula. Gusti, kesatuan antara jiwa manusia dengan kehendak Tuhan. Namun jalan menuju kesadaran itu tidak mudah. Orang Kliwon akan diuji melalui 3 gerbang kehidupan. 1. Gerbang keheningan. Ketika ia merasa terasing, ditinggalkan dan seolah tak dimengerti siapapun, disinilah hatinya ditempa agar tidak bergantung pada manusia. 2. Gerbang cermin batin. Ia mulai menyadari bahwa semua kesulitan berasal dari dalam dirinya sendiri. Rasa sakit berubah menjadi pelajaran, dan air mata menjadi pembersih jiwa. 3. Gerbang cahaya. Ketika ia akhirnya memahami bahwa setiap luka adalah tanda cinta Tuhan yang sedang mengukir kekuatan di hatinya. Bagi orang Kliwon yang berhasil melewati 3 gerbang itu, Primbon menyebutkan bahwa mereka akan diberi pangruwating jagad, kemampuan alami untuk menenangkan orang lain dan menata energi di sekitarnya. Mereka akan menjadi penuntun bukan penguasa, pemimpin tanpa mahkota, tapi suaranya didengar karena keikhlasannya. Leluhur juga menuliskan doa khusus bagi keturunan Kliwon agar tetap kuat menanggung takdirnya. Doa itu berbunyi, "Ya Pangeran Kang Murbeng Dumadi, kulo nyuwun pepadang Kang Langgeng, yan pepeteng teko paringan aku rasa sabar, yan pepadang nyinari, paringan aku ling marang asal. Amargo pepadang lan pepeteng puniko sami-sami piwulang saking paduka. Ya Tuhan yang mengatur segala kejadian, hamba mohon cahaya yang abadi. Jika kegelapan datang, berilah hamba kesabaran. Jika terang menyinari, berilah hamba ingatan akan asal mula. Sebab terang dan gelap keduanya adalah pelajaran darimu." Doa itu diajarkan agar orang Kliwon tidak mudah hanyut dalam penderitaan, namun juga tidak mabuk oleh keberhasilan, karena keseimbangan adalah hukum alam yang harus dijaga. Dalam tafsir Primbon, ada pula tanda langit bagi mereka yang mengikuti jalan batin Kliwon. Ketika seseorang Kliwon sedang berada di ambang perubahan besar, semesta akan memberikan tanda-tanda halus. Hujan turun di tengah panas, angin berputar di sekitar rumah, atau seekor burung yang datang berkali-kali ke jendela. Jangan anggap itu kebetulan. Semua adalah bahasa alam yang sedang berbicara kepada jiwamu. Dan pada akhirnya pesan suci itu menutup dengan kalimat sederhana, namun dalam maknanya, "Sapailing bakal urip, sapalali bakal sirna." Barang siapa ingat akan asalnya, ia akan hidup kekal dalam cahaya. Barang siapa lupa, ia akan hilang di telan gelap. Itulah inti pesan leluhur bagi anak-anak Kliwon, bahwa hidup bukan tentang melawan takdir, melainkan memahami arah takdir itu sendiri. Bahwa kekuatan sejati bukan dari ilmu atau pusaka, tetapi dari hati yang tahu kapan harus tunduk dan kapan harus bangkit. Dan bahwa setiap langkah seorang Kliwon, sekecil apapun, adalah bagian dari tugas suci menjaga keseimbangan antara dunia, manusia dan dunia roh. Karena itulah, jangan pernah ragukan arti kehadiranmu. Jika kamu lahir di hari Kliwon, maka semesta telah memilihmu, bukan untuk menjadi siapa-siapa, tapi untuk menjadi penjaga antara dua dunia. Semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.